Halo, apa kabar saudara? Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Masih dalam renungan emas tentang harta kita. Ya, saudara, di sekitar Pulau Mas itu ada warung penjual mie dengan daging B2. Nah, setiap hari warung ini penuh, luar biasa. Saya bisa mengatakan sangat-sangat laris. Orang antri untuk bisa membeli dan menikmatinya. Nah, daerah Kampung Ambon, Pulau Mas, itu mayoritas Kristen. Jadi, kalau hari Minggu, di mana hari libur, dan di Pulau Mas itu ada banyak sekali gereja, maka Pulau Mas akan menjadi pusat berkumpulnya orang Kristen karena ke gereja. Tapi yang luar biasa, mie yang sangat laris ini tidak buka pada hari Minggu, yang seharusnya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, tapi dia memilih tutup pada saat hari Minggu. Apa alasannya? Alasannya karena mereka orang Kristen dan mereka harus ke gereja. Dan yang menarik, si penjual selalu mengatakan, rezeki nggak kemana. Si penjual selalu mengatakan, hari Minggu harinya untuk Tuhan. Dan Senin sampai Sabtu cukuplah buat mereka untuk mencari nafkah. Luar biasa saudara ya. Mereka tidak fokus untuk mengejar uang. Selalu uang, dan uang. Dan kalau kita berpikiran uang, dan uang, memang tidak pernah akan cukup. Akan ada rasa kurang. Terus kurang. Seperti pepatah mengatakan, dunia ini jika dipakai, dimanfaatkan untuk seluruh umat manusia, sisa. Tapi kalau dimanfaatkan untuk satu orang, kurang. Nah, jadi rakus itu, ya, greedy, tamak, itu memang nggak ada matinya. Nah, kisah penjual mie yang memilih tutup pada hari Minggu dan memilih untuk berbakti pada Tuhan, memilih melayani, bukan satu-satunya kisah. Ada banyak kisah semacam itu. Ada orang-orang yang mengagumkan saya. Orang-orang yang memilih untuk membagi waktunya tidak saja untuk mencari nafkah, mencari uang, tapi juga dibagi untuk keluarga, dibagi untuk pelayanan. Kisah semacam itu sekali lagi tidak sulit untuk ditemukan. Walaupun tidak sebanyak orang yang memilih duit, dan duit. Itu jauh lebih banyak. Orang-orang yang tamak, serakah, greedy, jauh lebih banyak. Mereka selalu berpikir bahwa uang satu-satunya hidup mereka. Uang satu-satunya yang bisa membuat mereka sukacita dan berbahagia. Sampai nanti saatnya mereka akan menyadari bahwa uang bukan segala-galanya. Nah, firman Tuhan mengingatkan hal itu dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat-ayat semacam ini tidak sulit ditemukan di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus memberikan pesan yang kuat agar orang tidak memikirkan duit dan harta duniawi semata. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang untuk kaya. Tuhan Yesus tidak pernah anti orang yang kaya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara memanfaatkannya.
Itu yang jadi persoalan. Nah, kali ini kita diingatkan agar carilah dengan cara yang baik dan benar. Dan ingat, kalau kita cari uang, nggak ada habis-habisnya. Selalu ada rasa kurang. Rasa kurang itu muncul karena uang begitu fleksibelnya, sehingga bisa membeli apa saja. Disitulah letak persoalannya. Ketika kita bisa membeli satu dan ada uang, kenapa nggak membeli dua? Kita bisa membeli yang itu ketika ada uang, kenapa tidak membeli yang ini? Nah, sehingga persoalannya adalah konsumerisme itu. Itu yang mendorong kita untuk terus mencari uang lebih banyak lagi, mencari uang lebih banyak lagi, agar bisa dihambur-hamburkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dan itu yang akan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Carilah rezeki, carilah uang, kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat, hidup saudara, diri saudara juga membutuhkan Tuhan. Jadi jangan cuma mengumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkanlah harta di surga. Karena di sanalah kita akan berakhir kelak. Mengumpulkan harta di dunia tidak menjamin kita bisa membawanya ke surga. Tapi mengumpulkan harta di surga, sudah pasti kita akan menikmatinya kelak. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.